Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Bayu Kanigoro, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Foundations of Artificial Intelligence, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jila Putri dari jurusan International Business Management eh, dengan NIM 28024037744. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, Natural Language Processing atau kerap disebut dengan NLP. Oke, di bab ini saya akan membahas mengenai 7 subbab, yaitu eh, Introduction to Language Processing. Kemudian ada lagi bagaimana cara kerja NLP, komponen-komponen utamanya, metode yang digunakan, pengaplikasiannya, serta tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi ini, dan juga kesimpulannya. Oke, karena ada pendalamannya. Jadi apa sih Natural Language Processing itu? Jadi NLP atau Natural Language Processing itu merupakan salah satu cabang AI yang memungkinkan AI tersebut untuk dapat menginterpretasikan, memanipulasi, dan memahami bahasa manusia. Di NLP ini dapat membantu komputer untuk memahami makna atau konteks dari suatu kalimat atau teks yang telah diberikan. Kemudian NLP ini memiliki dua komponen umum. Yang pertama adalah Natural Language Understanding atau NLU, atau mungkin kita sebut komponen inputnya, yang dapat mengubah bahasa manusia menjadi bentuk yang bisa dibaca oleh mesin. Kemudian ada Natural Language Generation atau NLG, atau bisa disebut dengan proses outputnya, yaitu eh, dapat menciptakan output berupa bahasa natural dari input non-linguistik tadi dalam proses input seperti teks yang berdasarkan dengan data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian kenapa sih NLP ini penting? Jadi ini ada tiga alasan umum. Yang pertama adalah information extraction dan analysis. Jadi di NLP ini ada fitur data mining yang dapat mengekstraksi informasi dari data tidak struktur yang besar. Kemudian ada sentimental analysis juga yang dapat mengukur sentimen publik terhadap produk atau layanan dengan menganalisis ulasan pelanggan ataupun komentar yang diberikan di sosial media. Kemudian ada automation and efficiency. Jadi layanan pelanggan otomatis seperti chatbots dan asisten virtual yang ada di e-commerce pada umumnya, mereka dapat memberikan respon instan terhadap pertanyaan pelanggan yang sering ditanyakan, sehingga ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan. Kemudian ada pemrosesan dokumen atau yang sering terjadi di bidang legal atau hukum. Jadi NLP ini dapat mengotomatisasikan pemrosesan dokumen hukum, kontrak, ataupun tugas-tugas berat lainnya sehingga dapat mengurangi tenaga kerja manusia. Dan yang terakhir atau yang paling umum sekali yaitu language translation. Jadi eh, alat bantu seperti Google Translate atau DeepL itu menggunakan NLP untuk menentukan batasan bahasa sehingga memungkinkan adanya komunikasi di berbagai bahasa dan budaya. Dan kemudian ada pelokalan. NLP ini dapat membantu mengadaptasi konten ke berbagai bahasa dan wilayah. Jadi ini membuat konten tersebut lebih relevan dan mudah dipahami oleh orang-orang di negara tersebut atau daerah tersebut. Kemudian bagaimana cara kerja NLP? Jadi berikut ini adalah workflow standards dari NLP. Jadi yang pertama ada disediakan teks documents atau input data berupa raw text data teks mentah seperti artikel, email, atau postingan sosial media, dan dokumen-dokumen lain yang berbasis teks. Jadi terkadang di dalam teks ini terkandung beberapa kesalahan kata atau penggunaan tata bahasa serta tanda baca yang salah dan mengandung informasi yang tidak relevan. Jadi teks dokumen itu akan melalui tahap text
processing atau pembersihan teks ini. Eh, Tahap ini meliputi proses seperti tokenization, stop words, stemming and lemmatization, dan lain-lain yang akan dibahas di slide selanjutnya. Yang kemudian ada text parsing dan exploring data analysis. Jadi di step ini teksnya itu akan dianalisis secara struktural untuk mengetahui eh, makna-makna yang ada di dalam teks tersebut. Prosesnya itu bisa meliputi part of speech atau POS tagging untuk mengidentifikasi komponen-komponen bahasanya seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Kemudian ada dependency parsing untuk mengetahui hubungan antara kata-kata di dalam kalimat-kalimatnya. Kemudian ada name entity recognition atau NER untuk mengidentifikasi entities seperti nama, lokasi, ataupun organisasi. Kemudian ada tahap selanjutnya itu text representation and feature engineering. Jadi data-data yang telah dibersihkan tadi itu akan diubah menjadi format yang bisa dibaca oleh machine learning. Kemudian setelah itu ada modeling and pattern mining. Jadi machine learning atau deep learning models ini akan dilatih untuk memproses data-datanya yang tadi telah dibersihkan sebelumnya untuk eh, mencari pola dan membuat prediksi. Dan yang terakhir ada evaluation and deployment. Jadi model-model yang telah diuji sebelumnya, eh, model-model tadi itu akan diuji untuk mengetahui akurasinya. Dan eh, ketika sudah diakui akurasinya, itu kemudian bisa dapat diaplikasikan di dunia nyata, seperti eh, pada virtual assistants seperti Siri atau Alexa. Jadi ini adalah proses tahap-tahap pre-processing tadi. Yang pertama ada tokenization. Jadi tokenization ini merupakan proses untuk memisahkan teks menjadi kata atau kalimat seperti ini. Hi, I would like to tokenize this sentence. Jadi kalimat ini akan dipisahkan menjadi kata-kata. Terus kemudian ada stemming dan lemmatization. Jadi stemming dan lemmatization ini merupakan proses untuk mengurangi kata menjadi bentuk yang paling dasar. Jadi stemming dan lemmatization itu tujuannya sama, yaitu untuk mengurangi kata menjadi bentuk dasarnya. Akan tetapi stemming itu berbeda, ada perbedaan lah sedikit di prosesnya. Kalau stemming ini biasanya dilakukan secara manual, yaitu dengan menghapus kata-kata yang berada di akhir. Contohnya seperti connected, jadi ininya dihapus untuk mendapatkan kata dasar connect. Dan juga connection, ini juga dihapus ION, kata-kata ION, itu menjadi kata dasar connect. Nah, kalau yang lemmatization ini biasanya langsung menggunakan kamus. Jadi prosesnya itu jauh lebih lama. Tapi lemmatization ini lebih akurat kalau dibandingkan dengan stemming. Karena biasanya tidak semua kata yang dipangkas bagian akhirnya itu akan bisa menjadi bentuk dasarnya. Contohnya itu seperti trouble. Kalau dipangkas bagian akhirnya itu kata I dan D, dia akan menjadi trouble without the E. Dan ini bukan merupakan bentuk dasar dari trouble itu sendiri. Kalau dibandingkan dengan eh, lemmatization, dia ini lebih akurat lah. Di goose, goose, geese, goose. Kemudian selanjutnya adalah stop words removal, yaitu proses untuk menghilangkan kata-kata yang umum atau yang sering muncul di dalam teks tersebut, seperti kata yang dan juga adalah. Kemudian ada noise cleaning untuk menghapus elemen yang tidak relevan atau tidak diperlukan dalam teks. Seperti yang nomor satu ini ada tanda kurang dari, itu nanti akan dihapus untuk menjadi kata trouble yang lebih relevan dengan em, konteks di dalam dokumennya. Kemudian ada spell checking untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan ejaan ataupun typo di dalam teks.
Yang terakhir ada contraction mapping untuk mengubah kata-kata singkatan atau kontraksi menjadi bentuk lengkapnya, seperti kata it's menjadi it is. Gitu. Jadi kemudian ada komponen-komponen utama dalam natural language processing. Itu eh, komponen utamanya itu eh, lumayan mirip, nggak sama persis sih dengan yang ada di linguistik. Yang pertama ada syntax, semantics, pragmatics, dan discourse. Jadi syntax itu susunan kata-kata dalam sebuah kalimat agar lebih masuk akal secara tata bahasa. Kemudian ada semantics untuk yaitu makna yang disampaikan oleh sebuah teks, pragmatics, konteks di mana sebuah kalimat itu digunakan, serta discourse, struktur dan koherensi dari serangkaian kalimat yang ada di dalam dokumen tersebut. Nah, kemudian ada metode-metode yang digunakan dalam natural language processing. Oke, yang pertama ada rule-based approaches. Jadi, eh, metode ini menggunakan aturan-aturan yang ditentukan secara manual oleh manusia. Nah, kekurangannya karena dia menggunakan aturan yang manual, ini membuat dia menjadi kurang fleksibel kalau dibandingkan dengan statistical methods. Kalau statistical methods ini biasanya menggunakan probabilitas dan statistik untuk menganalisis teks berdasarkan pola dari kumpulan data yang besar. Tapi kalau dibandingkan dengan machine learning methods dan deep learning methods, metode ini kurang akurat. Kemudian ada machine learning approaches, yaitu model belajar dari data untuk menemukan pola dan membuat prediksi. Dan dia itu dibagi menjadi supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, kalau yang supervised learning itu, model ini dilatih dengan diberikan data berlabel. Jadi ada input dan juga output yang benar. Kemudian ada unsupervised learning. Kalau unsupervised learning itu, model ini tidak dikasih input dan output yang benar. Jadi model ini harus menemukan polanya itu sendiri. Dan kemudian ada reinforcement learning yang lumayan berbeda dengan keduanya. Kalau reinforcement learning ini melalui sistem reward dan punishment berdasarkan aksinya. Dan biasanya sering digunakan dalam chatbot yang cerdas seperti ya virtual assistants yang harus belajar dari interaksi dengan penggunanya. Dan yang terakhir adalah deep learning approaches yang menggunakan neural networks untuk memahami teks dalam skala yang lebih kompleks. Jadi ini juga dibagi menjadi tiga seperti yaitu recurrent neural networks atau RNNs yang cocok untuk data teks yang berurutan karena dapat mengingat informasi sebelumnya. Kemudian ada long short term memories, yaitu versi perbaikan dari RNN yang bisa mengingat konteks dalam jangka panjang dan sering digunakan dalam speech recognition dan machine translation seperti Google Translate dan speech to text. Dan kemudian ada transformers yaitu model tercanggih dalam NLP saat ini. Jadi transformers ini bisa memproses seluruh teks sekaligus menggunakan mekanisme self attention seperti yang ada di dalam ChatGPT atau OpenAI. Ya. Jadi ini adalah pengaplikasian NLP yang populer. Yang pertama ada sentimental analysis untuk menentukan apakah makna di balik data itu positif, negatif, atau netral, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam e-commerce. Kemudian ada chatbots yang memungkinkan pelanggan untuk menerima tanggapan yang cepat dan sesuai dengan permintaan mereka atas pertanyaan mereka atau frequently asked questions-nya. Kemudian ada smart assistants, jadi sistem ini memanfaatkan NLP untuk memahami dan menafsirkan ucapan manusia sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan perangkat mereka menggunakan bahasa manusia. Gitu. Kemudian email filters, jadi NLP ini dapat mengklasifikasikan apakah data email-email yang terkirim itu termasuk ke dalam spam ataupun yang tidak. Dan email filters ini juga sudah digunakan di aplikasi seperti Gmail. Kemudian ada spell checker, jadi fitur ini bisa memberitahu pengguna tentang kesalahan pengejaan yang telah mereka buat dan memberikan rekomendasi kata-kata yang sesuai dengan konteks pada dokumen tersebut, seperti yang ada pada aplikasi Grammarly. Kemudian ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengadopsikan
teknologi Natural Language Processing. Di sini ada 4, yaitu menangani ambiguitas dan konteks. Jadi bahasa itu pada dasarnya bersifat ambigu, dan memahami konteks ini sangat penting untuk mendapatkan interpretasi yang akurat, sehingga model NLP ini harus secara efektif efektif eh, untuk memahami makna dan juga konteks yang ada pada kalimat tersebut. Kemudian ada menangani bahasa dan dialek yang beragam. Jadi eh, dengan ini NLP juga harus bisa beradaptasi dan komprehensif untuk memahami makna-makna yang ada dalam teks. Kemudian adalah memastikan privasi dan keamanan data. Jadi karena aplikasi NLP ini seringkali berurusan dengan informasi yang sensitif, jadi sudah tentu eh, harus memastikan privasi dan keamanan data itu sangat penting untuk eh, dijaga, untuk menjaga kepercayaan pengguna dan kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian ada addressing bias in NLP models. Jadi ada beberapa model NLP yang dapat secara tidak sengaja mempelajari dan menyebarkan bias yang ada dalam data pelatihan, sehingga memerlukan upaya untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan menghilangkan bias-bias tersebut. Oke, Baik, kita masuk ke kesimpulan. Oke, jadi Natural Language Processing atau NLP ini adalah teknologi penting di era digital yang mengubah cara kita berinteraksi dengan mesin dan juga mengakses informasi. Jadi, pengaplikasiannya di berbagai industri ini menunjukkan keserbagunaan dan kepentingannya. Seiring dengan perkembangannya, NLP akan memainkan peran yang semakin signifikan dalam membentuk masa depan teknologi dan komunikasi eh, antar manusia dengan mesin, ataupun manusia dengan manusia. Oke, berikut ini merupakan referensi yang saya ambil untuk membuat PowerPoint ini. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga eh, presentasi saya ini bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih.